Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Pagi hari ini, Minggu 11 Juli 2021, kita beribadah, kita datang untuk melayani Tuhan. Fotum dan salam. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang beribadah, datang untuk melayani Tuhan. Melalui pujian kami, penyembahan kami, dan terlebih Tuhan, kami mau belajar mendengarkan firman-Mu, membentuk kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami, jemaat-Mu yang ada di rumah dalam melayani Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini ada di dalam pimpinan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi. Untuk kita membawa hati kita, pikiran kita, hidup kita. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih
bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang memperhatikan kami lebih dari segalanya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Firman yang menguatkan setiap kami. Firman yang memiliki pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia. Berkati kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Engkau yang memakai kehidupannya, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu, di mana kita bisa kembali berkumpul, beribadah, sekalipun kita beribadah lewat online. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Hidup Menjadi Berkat Karena Kita Percaya. Hidup menjadi berkat karena kita percaya. Kalau kita mau percaya, maka kita menerima anugerah berkat daripada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang ke-6 dan 7 berkata demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saat itu Tuhan memanggil yang namanya Yohanes. Nah, Yohanes yang menjadi anugerah kemurahan Tuhan, menjadi murid Tuhan, ia datang menjadi saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, tentang kepribadian daripada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, banyak dalam kehidupan kita tidak menyadari kita hanya sebagai alat dari Tuhan, sebagai hamba Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Kita yang dipanggil, diutus oleh Tuhan supaya kita menjadi saksi untuk memberi kesaksian tentang keberadaan daripada terang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi terang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana minggu lalu saya sampaikan bahwa di ayat yang ke-5 dari Yohanes pasal pertama, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau hidup kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi dunia ini, menerangi kegelapan. Kita hanya sebagai alat. Saya ulangi, kita sebagai alatnya Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita
kita yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, jelas Allah memberikan penjelasan yang benar lewat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua di ayat yang ke-9. Ini tentang peneguhan tentang panggilan kita oleh karena kasih karunia Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini merupakan anugerah daripada Tuhan untuk kita sadari, dikatakan kita yang dulu hidup di dalam kegelapan, kita dipanggil dari kegelapan itu kepada terang yang ajaib. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita ini dipanggil, dipilih dari sekian bangsa yang ada di muka bumi ini menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tentunya tugas kewajiban kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Oleh karena itu, yang ada dalam kehidupan kita ini harus kita lakukan dan harus menjadi satu bukti kesaksian, bukan kesaksian orang, tapi kesaksian pribadi hidup kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Dari hidup kegelapan masuk di dalam kehidupan terang yang ajaib. Dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 di ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan maksud daripada panggilan itu di Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 berkata demikian. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya dalam kitab Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kesaksian yang mencatat keberadaan hidup kita ketika kita dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, Tuhan menjelaskan segala sesuatu perbuatannya yang ajaib itu dalam hidup kita, yang saya atau kita bisa namakan itu merupakan kesaksian. Artinya, apa yang kita alami di dalam Tuhan yang membawa terang yang ajaib yang bisa kita nikmati dan kita rasakan bisa saja menjadi sebuah kesaksian dalam hidup ini. Salah satu contohnya, mungkin ketika kita mengalami sakit, kita dulu mencari obat, kita dulu mencari sesuatu yang kaitannya dapat segera menyembuhkan kehidupan kita. Tapi kalau kita mempunyai kekuatan di dalam hidup ini, seperti minggu lalu saya sampaikan, bahwa hidup orang yang beriman percaya kepada Tuhan, letak kekuatannya adalah di dalam Injil firman Tuhan. Nah, di dalam Injil firman Tuhan, Tuhan menyatakan oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, penyakit apapun yang kita alami, kalau kita percaya dan beriman kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Nah, ketika kita mengalami persoalan dan masalah, mungkin dalam sakit penyakit kita, dan kita yakini oleh kuasa bilur darah Yesus, maka Tuhan menyembuhkannya. Bukan berarti kita harus minum darah Yesus, tetapi yang ada di dalam kehidupan kita, iman percaya kita bahwa kuasa darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib mampu menyembuhkan kita. Iman percaya itulah yang membawa keberadaan hidup kita melihat terang yang ajaib yang Tuhan buat di dalam hidup ini. Nah, hal yang harus kita lakukan juga yaitu
untuk menjadi orang yang ada di sekitar kita mendengar kesaksian kita, antara lain sepertinya di dalam Roma pasal 4 ditulis begini, Roma pasal yang keempat di ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21 berbicara tentang keberadaan iman yang percaya sungguh kepada Tuhan. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usia yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim daripada istrinya yaitu Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dari kesaksian iman percaya Abraham ada banyak hal ketika dia tidak percaya, maka apa yang dia lakukan? Tindakan menurut apa yang ada dalam pemikiran istrinya Sarah. Yaitu apa? Mengambil budaknya menjadi istrinya untuk dapat melahirkan sebuah keturunan. Tetapi kita lihat berjalannya waktu dengan segala sesuatu yang pernah dialaminya, maka dia bisa mengatakan oleh karena iman Abraham, dia juga percaya bahwa ia akan menerima janji firman Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya pengalaman hidup ketika dia tidak percaya kepada Tuhan, maka terjadi sesuatu yang membawa keberadaan hidupnya semakin susah. Tapi kita sebagai orang yang beriman seharusnya memiliki pengalaman seperti Abraham. Apa yang telah dialami oleh Abraham sebelum dia menguatkan imannya. Tetapi setelah dia menguatkan imannya yang dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Menjadi satu bukti di dalam kehidupan kita. Bukan kita harus mengalami hal yang tidak enak, tetapi dari nasihat firman Tuhan, kita bisa mengingat, oh kalau di zaman dulu Abraham mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan pengalaman itu sampai sekarang, yang banyak terjadi di dalam kehidupan pertentangan hidup dalam iman percaya kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita meyakini firman Tuhan, sekalipun tidak ada dasar, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Minggu lalu saya katakan, kekuatan dalam kehidupan orang yang beriman percaya kepada Tuhan adalah dari kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ada janji Tuhan yang akan dibuktikan dan digenapi di dalam kehidupan kita. Catatannya kalau kita percaya. Dan ketika kita percaya, kita menerima berkat anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita, kalau kita mengingat tadi seperti apa yang telah dicatat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, maka ada banyak berkat yang akan kita terima oleh orang yang percaya kepada Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang tadi dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita yang hidup dulu dalam kegelapan dibawa kepada terang yang ajaib. Nah, terang yang ajaib itu akan membuktikan keselamatan dari anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita sebagai janjinya. Oleh karena itu ada
ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, menjadi anak Allah itu harus menjadi bagian catatan dan pendirian hidup kita. Kembali kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan begini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang tidak menerimanya, semua orang yang menerimanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Oleh karena itu, yang harus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi anak Allah, maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita akan dianugerahi kuasa daripada Tuhan. Jadi menjadi anak Allah, ingat, kita dianugerahi kuasa daripada Tuhan sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana pengertian yang sederhana dikatakan begini, kalau kita punya anak, maka segala sesuatu yang kita miliki itu menjadi hak bagi anak-anak kita, menjadi ahli warisnya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, tidak semua orang yang percaya itu dapat melihat dan penggenapan janji Tuhan. Nah, catatannya, semua orang yang percaya, tapi tidak semua orang percaya itu dapat melihat penggenapan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Matius pasal yang ke-11, kita lihat Matius pasal yang ke-11, di ayat yang ke-25 sampai 27 berkata begini. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak, orang yang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, sebab semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, perhatikan dalam ayat 28 sampai 30. Oleh karenanya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pengertian yang ada di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ke 30, ini pengertiannya adalah begini. Yesus menyatakan pada dirinya kepada Allah Bapa di surga, dikatakan, semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai. Nah, orang yang bijak dan pandai ini bukan orang yang bijak dan pandai di dalam Tuhan, tapi orang yang bijak dan pandai sebenarnya ada dalam Tuhan, tapi dia mempergunakan akal pemikirannya, bukan sesuatu yang diyakini dari apa yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berdaya melakukan segala sesuatu dengan kemampuan dan kepandaian kita, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu yang menandingi kuasa Tuhan. Tetapi engkau menyatakannya kepada orang yang kecil. Orang yang kecil itu bukan anak-anak, tapi orang yang kecil ini artinya mempunyai pemikiran yang sederhana. Nah, pemikiran yang sederhana ini membawa keberadaan kehidupan kita. Ya, kalau orang yang pandai, yang bijak, yang mempunyai pengetahuan yang canggih dalam hidupnya,
tentunya tidak mengalami banyak hal di dalam kehidupannya karena dia mampu. Tetapi orang yang kecil, artinya orang yang sederhana, dia tidak mempunyai kemampuan, kepandaian, dan segala sesuatu yang menjadi andalan dalam hidupnya. Tetapi yang ada di dalam kehidupannya hanya letih lesu. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya mengalami kemiskinan? Nah, oleh karenanya dia yang dikatakan oleh firman Tuhan, marilah kepadaku di ayat yang ke-28, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Jadi orang yang kecil, orang yang sederhana, orang yang percaya yakin kepada Tuhan, yang dimaksud golongan orang yang kecil adalah orang yang tidak punya daya, kekuatan, diundang oleh Tuhan. Nah, ketika dia meresponi undangan daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah pengajaran. Nah, pengajarannya apa? Yaitu pikul kuk yang dipasang. Nah, banyak orang berpikir gini, dipanggil oleh Tuhan maunya bebas. Segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya terbebas. Artinya dia tidak perlu mengalami suatu perbuatan yang bersama dengan Tuhan, mengalami perbuatan Tuhan. Yang ada dia mau bertemu dengan Tuhan, segala sesuatunya beres. Enggak. Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Artinya belajar kepada Tuhan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang merupakan janji bagi kekuatan hidup kita, itu harus mendasar di dalam hidup kita. Nah, banyak orang nggak ngerti. Ingat tadi di dalam Matius, Abraham sekalipun tidak mempunyai dasar untuk percaya, tapi dia tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Banyak kali dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan persoalan dan masalah terjadi dalam hidup kita, tujuannya supaya kita melihat bahwa segala sesuatu yang diajarkan Tuhan berguna dan berfaedah bagi kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16, Matius pasal 16, sebaliknya kita lihat dalam Matius pasal 16 di ayat yang ke-23 dan 24. Matius pasal 16 ayat 23 dan 24. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, pengertian ini berlawanan dengan apa yang tadi dikatakan di dalam Matius pasal 11, khususnya di ayat yang tadi di ayat 28. Semua rahasia dari Allah itu disembunyikan. Supaya apa? Orang yang beriman percaya kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, dan belajar bagaimana dia harus memiliki sesuatu yang ada di dalam pemikiran Allah, itu bisa dimiliki. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 23 yang dikatakan, "Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Artinya begini, untuk memperoleh sebuah berkat, kita harus percaya. Percaya mudah diucapkan, tapi dilakukan itu sulit. Kenapa? Seringkali yang ada dalam kehidupan kita, saya percaya. Tapi percaya yang kita yakini di dalam Tuhan, bisakah membuktikan bahwa itu adalah kekuatan Allah? Saudara perhatikan, kenapa dunia sekarang berjalan di dalam keterpurukan. Banyak orang percaya, tetapi percaya hanya di mulut. Dalam tindakannya, dia tidak melakukan seperti apa yang dia yakinin dan percayai yang ada di dalam dasar hatinya.
Beriman sih beriman, tetapi iman yang bagaimana yang dapat memunculkan orang yang tidak percaya, yang hidup di dalam kegelapan menjadi percaya. Kita menjadi terang yang ajaib. Yang kedua, terlepas dari kematian yang kedua, jalan kehidupan orang percaya harus ada perubahan. Yang kedua, terlepas dari kematian yang kedua, jalan kehidupan orang percaya itu harus ada perubahan dan pertobatan. Roma pasal yang ke-6, saudara perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-6, di ayat yang ke-20, ayat 20 sampai 23 dikatakan begini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ingat, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Langkah yang pasti yang harus kita miliki adalah sebuah keyakinan yang hidup kita hidupi sekarang ini, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Oleh karenanya, keberadaan hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan, kita memperoleh buah yang membawa kepada pengudusan sebagai kesudahannya, yaitu hidup yang kekal. Tapi sebaliknya, ketika kita menjadi hambanya dosa, kita bebas dari kebenaran. Ya. Contohnya, ketika kita hidup dulu belum percaya kepada Tuhan, bebas. Mau begini, mau buat ini, bebas rasanya. Tidak ada sesuatu yang membawa keberadaan hidup kita ini ada di dalam tekanan, hukuman, perintah, dan ketetapan serta peraturan Tuhan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kita, banyak orang berkata, nggak boleh ini, nggak boleh itu, susah jadi anak Tuhan. Nah, saudara mau pilih yang mana? Mau jadi hamba dosa atau hamba dalam ketaatan melakukan perintah firman Tuhan? Jelas tadi di ayat 21, buah apa yang kamu petik daripadanya? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, buah apa yang kita petik? Yaitu kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam hidup itu. Itu saja yang harus menjadi sesuatu pemikiran dalam hidup kita. Nah, namun orang yang percaya sungguh-sungguh akan bebas dari kematian karena anugerah Tuhan. Pegang ini. Orang yang percaya sungguh-sungguh akan bebas dari kematian karena ada anugerah kemurahan Tuhan. Terakhir kita baca sama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berbunyi sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu pesan firman Tuhan, ingatlah, panggilan hidup kita jangan sia-siakan. Oleh karenanya tetaplah bersemangat, jangan kendor akan hidup kita beriman percaya kepada Tuhan. Sekalipun masa pandemi seperti ini, ada banyak yang membatasi keberadaan lingkup hidup kita. Tapi kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Semua boleh terbatas atau dibatasi, tetapi kita bisa tetap beriman kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu
yang Dia bisa lakukan, sekalipun kita tidak bisa melakukan, tapi Dia bisa melakukan jauh daripada apa yang dapat kita buat dan lakukan. Itu saja pesan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Engkau memberkati kami di dalam beriman percaya kepada Tuhan. Ketika kami beriman percaya kepada Tuhan, sesuatu yang bangkit dari iman percaya kami, sekalipun seperti Abraham, tidak memiliki dasar untuk percaya, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang masih berperkara sampai saat ini. Perkara perbuatannya selalu tidak membawa keraguan di dalam hidup kami. Percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menggenapi. Oleh karenanya persoalan dan masalah yang kami hadapi di dalam hidup kami hari-hari ini, kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami ya Roh Kudus dengan hikmat firman Tuhan, supaya kekuatan kuasa firman Tuhan membangkitkan iman percaya kami, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati akan umat-Mu. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus selalu memberkati umat-Mu yang telah bersekutu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan kita masih ibadah lewat online. Doa terus supaya di minggu tanggal 25 kita boleh kembali ibadah secara tatap muka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.